Halo, saya Adi Sandi dari sekolahorantua.com mengucapkan selamat kepada Anda yang telah mengambil keputusan yang terbaik untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak Anda. Saya akan memastikan bahwa Anda akan mendapatkan sebuah program pembelajaran online yang sangat-sangat berguna untuk diri Anda dan juga untuk masa depan anak-anak Anda. Anda akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting yang saya sharingkan berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya melakukan terapi pada ratusan orang tua dan keluarga yang telah saya tangani selama ini. Juga, Anda akan mendapatkan sebuah intisari pengetahuan yang di-sharingkan oleh banyak sekali terapis-terapis yang ada di sekolahorantua.com yang melaporkan kasus-kasusnya kepada saya dan yang akan kita jadikan bahan pelajaran bagi kita semua. Bukankah jauh lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, memetik kebijaksanaannya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, bukan? Daripada kita mengalami semuanya sendiri. Nah, di dalam program pembelajaran Super Family Online yang diadakan oleh sekolahorantua.com ini, Anda para orang tua akan mendapatkan intisari-intisari pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting sekali, yang jarang dibahas di berbagai media, di berbagai buku, bahkan ada beberapa materi yang hanya saya sharing pada klien-klien saya yang ada di ruang terapi. Nah, para orang tua, dimanapun Anda berada, Anda akan dapatkan semua materi itu sehingga Anda akan jauh lebih efektif, Anda akan jauh lebih efisien saat Anda harus berinteraksi dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda. Dengan begitu, Anda akan bisa menjalani karir Anda, akan bisa juga mengejar karir Anda, bisnis Anda, dengan tidak lagi pusing untuk memikirkan masalah-masalah yang ada di rumah Anda. Nah, dalam kurang lebih 30 minggu ke depan, saya akan menemani Anda dengan berbagai materi-materi yang benar-benar akan sangat berguna bagi diri Anda. Saya akan sekilas memberikan sebuah gambaran tentang materi-materi yang akan Anda pelajari selama kurang lebih 30 minggu di program Super Family Online Class berikut ini. Antara minggu 1 sampai 4, kita akan belajar menemukan kembali tujuan kita menjadi orang tua. Ya, mungkin selama ini kita tidak menyadarinya, bahwa ternyata setelah melalui proses berpacaran dengan pasangan kita, dan kemudian kita memutuskan menikah, dan tiba-tiba saja dalam 9 bulan berikutnya sudah ada seorang bayi nongol di antara kita. Nah, tiba-tiba kita menjadi orang tua. Banyak di antara kita tidak menyadari apa yang harus dilakukan. Kebanyakan dari kita hanya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita dulunya. Dan mungkin ditambah dengan sedikit-sedikit bertanya sana-sini kepada para teman-teman kita, ataupun mungkin sedikit-sedikit baca buku ini, buku itu, majalah ini dan majalah itu, dan kemudian kita terapkan. Ya, itu semua karena pada saat seorang bayi dilahirkan tidak ada buku manual yang menyertainya, seperti ketika kita membeli sebuah komputer, sehingga jika ada kerusakan kita langsung bisa baca buku manualnya, kita langsung bisa memperbaikinya, bukan? Nah, kalau orang tua tercinta dimanapun Anda berada, kita akan membahas kembali mengapa kita menjadi orang tua, mengapa kita mau bersusah payah menjadi orang tua, mengapa kita mau bangun malam-malam, mengapa kita mau merawat anaknya kita. Oke? Kemudian setelah itu kita akan juga belajar tentang menggali masa lalu kita. Mengapa ini penting? Karena banyak di antara kita hanya mengulangi atau bahkan merespon apa yang dulunya kita tidak dapat di masa lalu, di masa kecil kita, dan kemudian kita memperlakukan itu kepada anak kita. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa reaksi-reaksi kita sekarang ini kepada anak-anak kita sebenarnya adalah sebuah rasa balas dendam terhadap masa lalu kita, atau mungkin juga sebuah kerinduan akan sesuatu di masa lalu kita yang tidak bisa kita dapatkan dan kemudian sekarang kita lampiaskan kepada anak-anak kita. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk memaafkan masa lalu, bagaimana berdamai dengan masa lalu, dan bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalani hidup ini ke depan tanpa melekat dengan kehidupan masa lalu kita yang telah kita lewati. Salah satu kesulitan terbesar pada individu, pada manusia, adalah ketika mereka melekat dengan emosi-emosi masa lalu, melekat dengan persepsi-persepsi masa lalu,
yang dulunya mungkin betul, mungkin benar, tetapi sekarang tidak relevan dengan kehidupan yang dia jalani. Saat kita berhasil melepaskan kemelekatan kita terhadap persepsi maupun emosi-emosi negatif yang kita alami di masa lalu tersebut, maka kita akan menjadi seseorang yang menjadi jauh lebih free, jauh lebih bebas, jauh lebih merdeka, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri, dan akibatnya adalah kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Itu adalah materi-materi di minggu ke-1 sampai minggu ke-4 yang nanti akan Anda dapatkan. Oke? Nah, berikutnya, di antara minggu ke-5 sampai ke-13, Anda juga akan mempelajari tentang aspek-aspek alamiah dalam diri seorang anak, sehingga kita bisa memahami mereka dengan lebih mudah lagi. Selain itu, kita juga akan memahami diri kita lebih jauh lagi. Mengapa? Karena jika kita bisa memahami diri kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maka kita akan lebih mudah memahami anak-anak kita maupun pasangan kita. Nah, di minggu-minggu ini nanti saya akan menemani Anda dengan berbagai macam kuesioner untuk mengetahui diri Anda dan juga anak-anak Anda. Kita akan membahas tentang bahasa cinta, kita akan membahas tentang tipologi kepribadian dan bagaimana menyesuaikan diri dengan semua tipe kepribadian tersebut. Bagaimana kita melakukan penyesuaian-penyesuaian adalah satu hal yang sangat penting saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Ada berbagai tugas yang nantinya Anda harus kerjakan di sana yang akan membuat Anda menjadi lebih paham tentang materi-materinya. Dan nantinya saya juga akan membimbing Anda melalui sebuah program interaktif, sebuah program video juga yang akan nanti bisa Anda akses melalui program Super Family Online Class. Ada juga beberapa film-film yang akan saya sertakan nantinya yang akan memperkuat pemahaman Anda tentang apa yang terjadi dan juga memperkuat pemahaman Anda tentang apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi Anda akan belajar sesuatu yang sangat-sangat menarik. Anda akan melihat film, Anda akan melihat gambar, dan Anda juga akan melihat video-video yang berkaitan dengan topik materi yang nantinya akan saya bahas. Semuanya memang sudah dipersiapkan oleh saya dengan tim dari sekolahorantua.com, yaitu Pak Soekarto dan Ibu Sandra. Jadi saat kita memahami diri kita lebih baik lagi, memahami pasangan kita, anak-anak kita, maka komunikasi akan menjadi jauh lebih mudah dan interaksi di antara keluarga kita akan menjadi jauh lebih mudah sekali. Dari pengalaman saya melakukan terapi dengan ratusan individu dan keluarga-keluarga, saya mendapati bahwa salah satu penyebab utama dari permasalahan anak adalah gagalnya komunikasi. Karena itu, kita akan membahas topik ini cukup mendalam sekali di dalam Super Family Online Class nantinya. Dan pastikan Anda betul-betul menjadi bagian dari itu semua, sehingga Anda bisa membentuk sebuah keluarga yang harmonis, keluarga idaman Anda. Satu tambahan menarik lagi di antara minggu 5 dan 13 ini adalah saya juga akan membahas tentang mitos-mitos yang dikumpulkan oleh tim sekolahorantua.com tentang pendidikan dan pengasuhan anak, dan juga tentang sukses yang akan dicapai oleh anak-anak kita. Nah, mitos-mitos ini pada awalnya kita dapati dari berbagai macam keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh klien-klien kita, dan ternyata setelah kita tanya dari mana mereka bisa punya belief atau pandangan seperti itu, ternyata itu hanya mitos dan mereka tidak tahu itu dapat dari siapa. Salah satunya adalah bahwa anak itu harus belajar keras sejak kecil, harus bisa membaca, berhitung sejak kecil, bahkan kalau bisa sebelum TK. Ya, nah, apakah mitos ini benar? Karena mereka menganggap bahwa jika anak-anak bisa membaca, menulis pada saat mereka itu sebelum TK atau bahkan paling lambat TK, maka mereka akan terhindar dari kesulitan-kesulitan pendidikan akademis di masa-masa berikutnya. Apakah itu benar? Kita akan membahasnya nanti. Oke? Kemudian selain itu, ada mitos-mitos lain lagi, seperti bahwa anak laki-laki lebih mudah sukses daripada seorang anak perempuan. Apakah betul seperti itu? Kemudian ada lagi mitos yang sangat menarik lagi, bahwa kenakalan seorang anak itu diturunkan oleh orang tuanya. Apakah betul itu faktor genetik? Nah, saat Anda berpegang pada mitos-mitos yang salah, maka Anda akan kesulitan untuk menghandle anak-anak Anda. Bagaimana kita membebaskan diri kita dari semua mitos-mitos tersebut, dan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang fakta sebenarnya di balik itu semua. Itu kita akan ungkap pada saat di antara minggu ke-5 sampai ke-13 nantinya. Kemudian, di minggu ke-14 sampai minggu ke-20, maka kita akan mempelajari sebuah materi tentang perkembangan alamiah seorang anak dari usia 0 sampai 18